Shalom. Hari ini berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini saya akan menjawab apa yang menjadi pernyataan dari Dr. Zakir Naik mengenai Alkitab, terkhususnya di dalam proses penciptaan, yang dimana dia mengatakan bahwa penciptaan itu tidak ilmiah. Oleh karena apa? Oleh karena ada para ilmuwan yang mengatakan bahwa mana mungkin alam semesta ini diciptakan selama 6 hari, karena alam semesta ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu yang dikatakan para ilmuwan yang dipercaya oleh Dr. Zakir Naik. Mari kita lihat apa yang menjadi pernyataan dari Dr. Zakir Naik dalam video ini. Dia mengatakan tentang penciptaan alam semesta. Awalnya, kitab ke-1, kitab Kejadian, bab ke-1 disebutkan, Tuhan yang Maha Besar menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, siang malam 24 jam. Sementara itu, menurut para ilmuwan, alam semesta ini tidak dapat diciptakan begitu saja dalam waktu 6 hari 24 jam. Quran juga mengatakan tentang 6 ayam. Bentuk tunggalnya adalah yau, jamaknya ayam, yang dapat diartikan 1 hari 24 jam atau waktu yang sangat lama, 1 yau, 1 masa. Para ilmuwan mengatakan kalau kami tidak keberatan menyetujui kalau alam semesta dapat diciptakan dalam 6 masa yang sangat panjang. Entah apa yang menjadi kepercayaan dari Dr. Zakir Naik, sehingga dia mengambil sebuah kesimpulan untuk memberikan suatu penjelasan bahwa Alkitab orang Kristen adalah kitab yang tidak ilmiah, karena dia mengutip para ilmuwan yang mengatakan bahwa penciptaan itu tidak mungkin diciptakan selama 6 hari. Karena tadi yang dikutip, para ilmuwan itu mengatakan bahwa penciptaan harusnya lebih dari 6 hari. Karena alam semesta ini tidak mungkin diciptakan hanya selama 6 hari. Hal ini sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita teliti. Yang pertama, berarti Dr. Zakir Naik tidak mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab bagi kami, Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga apapun yang ia kehendaki, pasti ia akan kerjakan dan pasti terlaksana. Dan ketika ia berfirman, jadi, maka jadilah sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Bahkan dengan sekejap mata pun alam semesta ini pasti bisa ia kerjakan. Karena segala sesuatunya ada di dalam kuasa dan kehendaknya. Tidak ada satu unsur pun dari hikmat-hikmat manusia, dari hikmat-hikmat ciptaan, karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah berasal dari kehendaknya. Seperti yang saya kutip di dalam kitab Yesaya, saya akan mengutip dalam kitab Yesaya. Di sana dikatakan seperti ini, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Perhatikan baik-baik ayat yang saya kutip ini, menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengatur Tuhan, karena apa yang dikerjakan Tuhan itu berasal daripada kehendaknya. Jadi ketika Tuhan berkehendak menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan isinya hanya menggunakan 6 hari, maka itu pun akan dia kerjakan sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Seperti juga yang saya akan kutip dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Sangat jelas di sini dikatakan bahwa segala sesuatu
jadi diciptakan oleh karena kehendaknya. Inilah Allah yang kami percayai, bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang mampu dan berkuasa menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Inilah juga mengapa Allah menciptakan selama 6 hari, karena ini menjadi bagian dalam kehendak Tuhan. Karena ini menjadi bagian dalam waktunya, waktu Tuhan. Karena kita tidak dapat menasehati mengapa Tuhan harus seperti ini, mengapa Tuhan harus seperti ini. Karena Tuhan memiliki kehendaknya sendiri, dan apa yang dikehendaki pasti itu terjadi. Jadi kalau kita mempercayai pernyataan dari Dr. Zakir Naik mengenai Allah yang tidak mungkin menciptakan alam semesta ini hanya 6 hari, karena menurut para ilmuwan alam semesta ini diciptakan lebih dari 6 hari. Seharusnya lebih dari itu, karena tidak mungkin hanya diciptakan selama 6 hari. Maka kita pun akan tersesat dalam kepercayaan kita dengan mengkerdilkan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, hal yang kedua, sesungguhnya Dr. Zakir Naik telah mengkhianati imannya sendiri. Padahal di dalam pengajarannya pun mengajarkan bahwa alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Jadi ketika Dr. Zakir Naik menyangkal Alkitab yang mengatakan bahwa penciptaan itu dijadikan selama 6 hari, maka Dr. Zakir Naik juga menyangkal apa yang ia percayai menurut kitabnya. Karena kitabnya sendiri juga mengatakan, pengajarannya sendiri juga mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz yang ada di Indonesia ini, ia mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Mari kita dengarkan penjelasannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, 6 hari Allah menciptakan. Ada orang bertanya, kenapa Allah menciptakan 6 hari? Anda jangan ngatur Allah. Dari penjelasan Ustadz yang ada di Indonesia ini, sangat jelas bahwa Dr. Zakir Naik telah mendustai apa yang ia percayai sesungguhnya. Untuk apa? Hanya untuk membuat Alkitab seakan-akan salah. Selanjutnya, jika kita mencermati jawaban dari Dr. Zakir Naik tentang penciptaan yang ada di dalam Alkitab, sesungguhnya dia telah membangun sebuah argumen yang tidak konsisten. Karena apa? Karena di video yang lainnya, ia dengan jelas mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Sedangkan di video yang tadi di awal kita dengar, dia mengatakan mana mungkin alam semesta diciptakan selama 6 hari. Ini yang disebut dengan argumentasi yang tidak konsisten. Dia mencela-mencela seperti orang yang lupa ingatan terhadap jawabannya sendiri. Mari kita saksikan tentang argumennya yang mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Assalamualaikum, brother. Her question is, when Almighty Allah can create anything, why did it take 6 days for Him to create the entire world? Sister, if Allah wanted, you could have done in 1 day, but then you will ask, why did Allah create in 1 day, why not in 6 days? Quran says Allah can create whatever He wills. That Allah created Adam, peace be upon him, same as Jesus, peace be upon him. He created from dust and said, be, and it was. So for Allah to create anything, He says, be, and it is. If Allah wills in 1 second, we'll be born in 1 second. Now Allah willed the creation should be made in 6 days. He made it. So whatever Allah wants, He just says, kun, fayakun. Be, and it is. Even the creation was be, and it is, but Allah wanted it to be 6 days, therefore it is 6 days. Not that He can't do it in longer period or shorter period. That is what He wanted. And whatever Allah wills, it happens easily. Perhatikan argumentasi yang dibangun oleh Dr. Zakir Naik. Ia menggunakan standar ganda, di mana satu sisi ia melihat Alkitab sebagai kitab yang tidak ilmiah, karena menurut para ilmuwan alam semesta ini tidak dapat begitu saja diciptakan selama 6 hari.
Dan seakan-akan Dr. Zakir Naik mendukung hal itu. Dan satu sisi lagi yang video terakhir kita sudah lihat tadi, Dr. Zakir Naik menjelaskan bahwa alam semesta ini diciptakan selama 6 hari. Jadi, mana yang benar? Mana argumentasi yang harus dipegang? Inilah yang dapat kita lihat secara jelas bahwa argumentasi dari Dr. Zakir Naik tidak dapat dipercaya. Atau sesungguhnya Dr. Zakir Naik sedang malu-malu kucing untuk mengakui bahwa Alkitab adalah benar. Dari beberapa video yang saya sajikan, pemirsa dapat menyimpulkan bagaimana Bapak Zakir Naik itu. Demikian penjelasan dari saya, kiranya menjadi berkat dan penguatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.